buntut dari kekalahan MU kali ini ya, dan polling yang ada kan menunjukkan bahwa semua orang lebih prefer Koko Martin ya, menggantikan Koko Tautau. Akhirnya Koko Tautau kontraknya tidak kita perpanjang ya. Ya, sorry ya, Lumayan lah. sorry. Saya gantikan sekarang ya. Kita gantikan dengan @mds_pavilion ya. Sesuai dengan polling ya. L-nya 1 apa 2? Apa itu? L-nya 1 atau 2? Pavilion. Satu. Oh. Pavilion. Kita Pavilion. Indonesia. Emang kalau 2 bukan Indonesia? Oh iya, kan biasanya kalau L double gitu kan Inggris ya. Oh gitu. Ya, seperti Liga Inggris yang kita tonton sekarang. Oke. 3-1 paling nggak prediksi gue bener, gue salah. Gue mencatatkan pencetak gol pertama adalah Scott McTominay because I don't believe Rashford or Garnacho will score. Ya. Ternyata malah Rashford ya memberikan, tapi malah sakit, seolah-olah kayak memberikan kita PHP, ya. PHP banget. Harapan yang palsu, ya. Mending kayak Ayu Ting Ting alamat palsu, betul bukan Martin? Makanya, iya. Makanya supaya Ya? palsu-palsu semua ini ya. Sangat mengecewakan sih yang buat Martin. Gue nggak setuju yang tadi terakhir tuh peluk-pelukan. Lanjut Mas. Ya. Ya sebenarnya memang peluk-pelukan tuh nggak penting sih. Karena itu membuktikan bahwa mentalnya itu bukan mental juara Ya. gitu ya. Lu kalah peluk-pelukan. Kaptennya juga diem aja. Iya. Makanya. Kalau gue jadi Bruno, gue teriakin itu. Iya. Harus. Balik. Udah. Balik goblok. Goblok semua anjing bangsat. Dan Rashford sebenarnya dia cywar untuk menyemangati diri sendiri ya. Ya memang sebenarnya terbukti ya. Walaupun Dengan golnya di ya, pertama ya. golnya walaupun menurut gue sih agak Ya, juga ya beruntung ya, bawa hoki ya. Highlightnya dia apa sih? Ya udah itu aja kan. Iya. Setelah dia dapat umpan terobosan itu, salah kontrol. Dapat passing enak dari Bruno, yang harusnya di volley doang, lepas juga. Setelah gol langsung turun performanya langsung merosot banget. Wah, itu Dan mental apa? Iya, dan itu mengulang kesalahan yang sama sebelumnya kayak dia yang kontrolnya ketika dapat bola lepas, ya kan? Di body dikit jatuh. Yang tadi ketarik sama, gue bilang nggak ketarik sih, itu apa ya, yang lawan Walker terus belum gol kedua. Iya, menurut gue gol pertamanya dia males, lebih ke males. iya, nggak ada effort. Jadi kayak ya udah tuh biasalah duel ketika lu one on one, ketika satu lawan back itu ya wajar lah. Mungkin ya kan? Ya, sangat wajar. Duel kayak gitu tuh wajar. Dan menurut gua ya titik baliknya itu waktu counter yang kedua tuh, yang first touch-nya jelek tuh, yang harusnya bisa gol lagi tuh, seharusnya. Nah di situ yang dari kepala itu, dari kepala. Ya, pertama itu titik baliknya. Ya titik baliknya Rashford itu udah di situ. Kalau dia gol lagi semakin shoot gitu loh. Ya, kalau dia gol lagi sebenarnya MU ada harapan dia minimal draw lah. Seharusnya. Tapi di situ dia gagal. Nah, itulah kan namanya juga Premier League ya. Kita melakukan kesalahan sedikit aja apalagi City. Langsung. Apalagi lawannya City. Itulah. Makanya saya mau bawa perubahan tapi Rashford menggagalkan. Gara-gara Rashford ini. Enggak, jujur aja. Gue liat detik gue kesel. Jadi salah Rashford, MU kalah ini Rashford ya. Iya. Jadi gimana, Nes? Tetap Martin, apa lu tetap mau balik Lautaro aja? Nah, ini makanya gue mau tanya dulu, Tin. Ini Pundit ini kan harus menguasai semuanya ya. Iya. Formasi dari awal Ten Hag niatnya main gimana, tapi hasilnya gimana sih? Menurut Anu Salu gimana? Awalnya maunya gimana? Menurut gua 4-5-1, 4-3-3 tuh gimana nih? Bruno kan juga sempet di nomor 9 ya. Apa sih maunya Ten Hag ini? Kalau prediksi gua Ten Hag ini sebenarnya dia sudah menjalankan. Gua prediksi dong. Oh iya prediksi, oke. Terus Awalnya strategi dia udah berjalan. Awalnya dia udah berjalan. Tapi karena masalah mental sih menurut gua. Mental pemainnya ini udah bobrok semua nih. Begitu 1-0 udah kepedean, udah merasa wah aku udah gol, udah pintas nih. Sampai segitu dong, padahal kita main 90 menit kan. Betul. Nah, itu masalahnya pemain MU ini. Ya. Pecat. Jadi masalahnya mental, di mental doang sebenarnya MU ini. Geserin. Geser. Menurut gua oke banget loh dia memprediksi. Apanya yang oke? Awalnya Dengan materi pemainnya ini. enggak, maksudnya ya terus dengan materi pemain yang seperti ini dia melawan MCT dengan materi pemain seperti itu. Ya menurut gua ini memang the best. Iya, udah maksimal. Hanya mental pemainnya kurang dilatih. Ya terbukti dari salam-salaman. Ini the best banget ini pemain ini. Ngapain salam-salaman memang? Ya gua itu gua enggak setuju. Mending yang tadi itu. Jadi ketemu biar kesel sekalian kan. Yang Anthony tadi pakai foul, sorry nggak usah. Ngapain? Udah lu tuh kalah, Cuk. Lu tuh lawan City. City itu yang udah 3 kali beruntun juara Premier League. Lu nggak malu kalah melulu gitu loh, ya kan? Apalagi kompetisi tingkat dunia loh ya. Enggak worth banget sih. Maksudnya posisi kayak
Anthony Fall tadi ya. Biarin udah. Itu kan dia semi buang waktu juga udah pasti. Iya. Ya lu harusnya lu malah maki dia Iya. seharusnya. Iya. Tapi ya gitu, udah dunia sepak bola udah beda banget. Ya, sepak bola sekarang itu tidak seseru menurut gue ya, tidak seseru era kita 90-an nonton Iya. nonton bola. Sangat setuju. Kayak Roy Keane diludahin itu. sangat. Ya ini Pasti sama Roy dulu pasti. sekalian Dimaki-maki pasti. Nggak, kan- sekalian diinjek. Tapi kan faktor kartu merahnya dulu sama sekarang juga berbeda. Mungkin dulu lebih jarang kartu merah. Roy Keane pukul dulu baru kartu merah. Ya, Sekarang kan sekarang dulu dikit-dikit ya. Casemiro gini dikit aja udah kartu Ya. merah. Mungkin Kayak dikit. pemain juga diatur klub seperti apa kan ada kontraknya juga, akhirnya mereka juga takut lebih kan. behave lah Ya. itu. Ngaruh sih. Itu loh. Udah amat sih gua. Itu gua nggak bisa toleransi yang terakhir Iya. salaman lah, cipika. Jangan cok, nggak cok, itu cok. Kayak tahu toh harusnya. Kalah langsung off cam. Enggak apa Nah, dia. langsung out. Langsung out gitu loh. Udah apa ya? Udah dongkol lah ya. Ya pasti lah. Enggak, gue tanya, lu tuh kesel lihat MU atau kan abis tembak coba entar gimana? Nggak mungkin. Gua tuh nonton ya, serius. Gua tuh heran cok, serius. Kembali lagi ya. Lu bisa salaman. Gua yang nonton aja mangkel loh cok. Gua yang nonton aja kesel. Ya pasti dong. Ya, iya. Dong, karena kita Gua di lapangan. menang. Lu tau lah. Ya, aku tahu. Gua kalau di lapangan, gua nggak ada kata salaman Nah, gua. itu menunjukkan udah maksudnya MU main ya cuma itu doang, cuma sekadar formalitas doang tuh, ngerti gak? Ya, Cuma- sekedar kerja cuma- doang. ya, belum cuma buat kayak gua ya. ya, cuma kayak gitu doang, ngerti Nah, gak lu? sekarang ini yang Gak ada niat buat menang, gak ada Iya. niat main buat klub, mati buat klub, Iya nggak betul. ada gitu loh. Saya aja loh, gak Iya. dilihat. enggak Cuma Ya gitu. udah, pokoknya gua digaji gede ya udah. Iya. gini loh. Kita jangan setelah melihat satu pertandingan ini sudah langsung berkoar-koar seperti apa. Karena kita dari minggu-minggu sebelumnya pun kan sudah tahu. Makanya kan judul dari live kita kan ngapain nobar ya ibaratnya. Iya, Ini iya. salah Iya, nih. iya. Nobar ngapain nih gitu loh. Ya, Karena kita sebagai sih. fans MU kita sudah tahu level kita sama City sekarang ini 4 kayak mungkin 2 3 4 level Empat gua di bawah City sekarang. Jauh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah perubahan apa yang harus kita lakukan? Sama seperti Martin dari tadi bilang, aja. perubahan. Ini berubah. Iya. Harus berubah gitu loh. Tanya aja, kenapa lu ngajak nobar? Iya. Loh, karena Desember kan kita sering Iya. gitu loh. Gantinya ini ya. Viewer kita ini kan kangen. Kangen. Nobarnya lama gini-gini udah. Berarti gini Dennis, 17 Maret kan lawan Liverpool FA Cup. Eh, April kita udah janji dong. Hmm. Lawan Liverpool Premier League kita nobar lagi. 17 Maret nih. Lawan Liverpool FA Cup. knockout loh itu. Biar kita hat-trick kalah nobarnya. Fulham kita kalah. Kalah. City kita kalah. Liverpool sekalian. Enggak. Kita Iya aja. Tapi kalau Liverpool gua jauh lebih pede daripada lawan City, Pak. berarti harus nobar. Ya. Hari Minggu jam Gak 11. masalah gua kalau Liverpool. Seperti ini lagi. Enggak, kalau City gua udah yakin jauh Kalah. banget, level sangat jauh. Kalau Liverpool menurut lu masih bisa? Masih ada chance. FA Cup Masih. ya, 17 Maret ya. Enggak, karena Knockout ya, kita karena nobar ya. Liverpool banyak yang cedera juga Oke. Alisson cedera. Alisson cedera. Cederanya katanya parah. Agak unik gitu loh cederanya. Ini nggak bisa cepat. Berarti Agak lama. nanti waktu kita nonton Nah, lu ikut nggak tuh? Ikut lagi dong. nanti kita harus sediain piala. Kenapa? Ya, Kalah, ya kan treble tuh Eh. 3 kali kan Eh. kalah, kita angkat piala. Tidaknya begitu. Kalah dapat piala, menang kita lulus ke knockout. Benar kan? Iya. Oke. Oke. POV yang berbeda sih. Berbeda. Emang agak berubah sih. Agak-agak Agak-agak- out of the box ya. Agak lain ya. Agak lain. Agak lain. Soalnya 8 juta. Ya. Jadi gini guys. Nggak jujur ya. Jangan Gua dong. ngakuin dia kayak Jadi gini guys. Jadi di circle kita itu emang anak-anaknya agak unik ya. Ya, agak Dan, lain. dan salah satunya Martin ini emang pencinta MU, tapi ya emang anaknya agak antik gitu. Iya. unik. Iya, agak unik gitu emang. Martin kayak gini anaknya udah 3 loh ya. Mungkin Nggak ada hubungan. 3-3 tadi itu. Iya. Treble. Nah, rencananya mau nambah keempat katanya. Enggak. Enggak. 3 cukup. Kan slogan anak 2 cukup. Cukup. Karena ada gua, kita lakukan perubahan. Jadi anak 3. Anak 3 biar minus ya. Anak cukup. Terus Ya, ya. ngomong soal lagi-lagi perubahan ya. Ya. Kita Keempat lagi. kita 2020 2021 Berapa? 2021 2022 Yes. kalah 4-1. 41. 21 22 63. 63. 23 24 nih kali ini. Ya. Ya. Kalah lagi 3-1. 31. Ya, jadi dalam 3 pertandingan di Etihad Stadium 2 bola kita lah. kebobolan 13 gol. Yes. Betul. Nah, sekarang kita ini kan Manchester United, men. United. Secara komersial juga klub kita ini di atas City. This is very embarrassing loss gitu loh. Sekarang apa yang menurut lu kalau sebagai Sir Jim ini
untuk proyek jangka panjangnya lah ya. Iya. Proyek jangka panjang nih, kita tahu semuanya nggak mungkin bisa instan ya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau gue jadi Sir Jim, instan gue. Apa? Harus Instan. instan. Contohnya apa? Nggak bisa. Harus Contohnya instan. apa? Jangka panjang, lu mau sampai kapan di Iya. Halloween City? Iya. Ya kan? Jangka panjang lu itu berapa, Nes? 5 tahun, 10 tahun? Kita kalau nunggu 5 tahun, 10 tahun, City kalau dibiarin kayak gitu, Nggak. salib kita. Nggak. Valid. Even Kesalip. Sir Jim udah bilang kok di wawancara. Iya. Nggak. Oh 3 tahun lah. Ya, Oh, 2-3 3 tahun. Ya. Dia ngerti lah, maksudnya umurnya dia juga udah 70 Iya. lebih. Dia pengen nonton MU itu atraktif. Dan dia juga ngerti fans MU nggak sabaran. Iya, betul. Iya. Era sekarang lagi media sosial apa, Nggak semua sabaran. serba instan, Nggak ya mungkin kan? 10 tahun MU. Iya, kita nggak bisa nunggu sampai 5 tahun, 10 tahun, jujur aja. Iya. Nggak mungkin mau, ya kan? Iya. Oke, pertanyaan. Udah 11 tahun nggak sih, Nes? Iya memang. Iya, 11 11 tahun. tahun. Dari pasca eranya Ferguson. Selesai, ya. Sekarang kalau Anda kata Ten Hag dikasih semua pemain yang dia mau, Yes. bisa Dan melawan gagal. bisa melawan Pep. Eh, Sekarang oke, kalau 3-1 kalah. banyak Oke. pemain cedera ya. Yes, Martinez, Bisaka, bisa Hoinu, jadi balik lah ya. Xiao dan lain-lain lah Ya. ya. Kalau Ten Hag dikasih semua pemain yang dia mau dan ternyata gagal juga. Bukan ternyata gagal. Menurut tuh dia bisa berhasil nggak kalau dia dikasih semua pemain yang dia mau? Gua satu season terakhir kasih dia pemain yang dia mau. Katakanlah Sir Jim mau mendatangin 8 pemain, kasih yang dia mau. Benar-benar yang menurut dia bisa jalanin skemanya dia. Kasih lah. Satu musim terakhir. Setelah itu, satu musim itu terakhir benar-benar final. Kalau dia nggak bisa jalanin yang dia mau, selesai. Menurut gua ada satu poin sih. Bilang 3 musim. Ten Hag itu 3 musim. Berarti tetap masih dikasih kesempatan musim depan ya. Dia. Karena musim ini kan mungkin kita semua setuju. Pasti out of Champions League. Pasti. Kayaknya 60% ke atas lah. Wes pasti out. Pasti out. Susah. Ya. Apalagi satu poin lagi nih yang paling penting. Bisa deketan nggak? Bisa deketan. Dikasih materi pemain yang lengkap ya. Perubahan. Iya, tapi mental. Menurut gua sih faktor pertama tuh mentalnya. Mental pemainnya tuh nggak ada mental juara gitu loh. Jadi dia itu kurang effort, walaupun materi-materinya itu bagus, tapi mereka itu kayak apa ya? Mungkin karena Setelah merasa kalah ya udah. ya udah dia merasa kalah itu nggak apa-apa. Nah itu yang jadi masalah sih menurut gua. Itu yang harus MU tuh punya PR ke pemain-pemainnya ini bahwa mereka tuh harus menang. Ya. Bukan cuman sekedar setelah main bola udah kayak gitu doang. Tadi Jipika Iya. itu gua nggak bisa toleransi. Berarti sama seperti tradisi yang dilakukan Real Madrid. Gareth Bale kan pernah bilang, kita di Madrid kalah 1 match aja, even di La Liga, itu kayak semua orang seluruh dunia tuh kayak apa ya, mencaci maki kita. Iya. Terus dia pindah kemana? Galaxy ya? Galaxy. Bale ya? Ya. Sama si Bonucci kan? Yes. Kalah 1 match ya, it's fine. Nanti oke, next. Loh, lu denger sama podcastnya Gary Neville. Kita ketika pemain MU ya, gua semasa gua main masuk ke lapangan, gua tuh tahu gua pasti menang. Ya. Harus menang. Harus menang. Itu harusnya. Itu Manchester United. Ketika kita masuk lapangan, aku harus menang. Gak mau tahu ya apa caranya, gua harus menang. Makanya itu kenapa Roy Keane sengotot itu, semarah itu, seemosi itu. Makanya kembali lagi gue gak bisa toleransi kayak gitu. Ibaratnya lu udah kalah nih. 3 musim beruntun mereka juara. Gak ada malu-malunya ketika lu kalah lagi, lu masih bisa salaman, lu masih bisa peluk-pelukan. Dan yang lucunya, ya, itu nggak menunjukkan lu emosi gitu loh. Yang lucunya ya, Ronaldo yang punya mental seperti itu malah disudutkan. Bayangkan. Oh, waktu itu gua betul, ini baru aku setuju nih, bener ini. Enggak, waktu itu gua secara mental waktu itu gua setuju Ronaldo out karena dia nggak etis juga lah. Nggak etis. Waktu itu menurut gua ya, Ronaldo itu memang tinggi. Memang waktu itu dia adalah superstar, ya, tapi tetap lambung. Otoritas tertinggi itu tetap manajer menurut gua. Gestur. Oke. Gesturnya juga sudah tidak baik. Gua lurusin. Ronaldo berarti dia bawa mentalnya bagus, tapi dia jeleknya adalah otoritas manajer diambil. Ya, membawa dirinya itu yang salah. Minusnya di situ lah. Ya, dia merasa lebih besar daripada klub. Itu yang salah. Tapi lu yakin dah Sir Jim bakal ganti 7-8 pemain buat Ten Hag? Ya. Gua nggak tahu. Oh, menurut gua sih agak susah ya. Ya, gua nggak tahu juga. Maksudnya kita kan nggak tahu ya masa depan gimana. Tapi kan kalau lu mau perubahan seinstan itu, ya musim depan minimal 6 nggak sih, Des? Minim 6. Minim 6 nggak sih? Pemain yang lu harus bawa untuk memberikan apa ya?
pembaruan lah Ya, klub ini gitu. instant impact lah. Iya, instant impact. Lu sekarang lihat lah pemain-pemain kita ini udah mentalnya jeblok. Iya. Ya kan? Kalah masih kayak gitu, masih senyum-senyum, masih bisa salaman. Iya. Ya kan? Ngapain? Itu mentality Iya, kalau gua sih. setuju banget itu. Buat apa Pak kayak gitu, Pak? Nggak, Ya kan? Nah, Ya. itu pemain-pemain yang kayaknya harus kayak Lindelof lu lihat Ya, udah nggak bisa Lindelof udah nggak layak main. udah nggak bisa nggak layak lah. Dia mungkin kalau main di kayak Crystal Palace itu masih Ya, bisa main ya. Kalau dia bingung. kalau yang soal salaman itu sih nggak bisa salahin juga ya. Soalnya itu udah lingkungannya seperti itu sih, Pial. Mereka meskipun Udah beda nggak ada, udah nggak beda klub tapi masih tetap, berteman ya. Lu kalau di ruang ganti apa di lorong-lorong itu ya tetap Ya. hai-hai. Nah, makanya itu yang apa ya? Itu bukan MU doang, semua Semua sekarang seperti itu. Tapi ya itu itulah. diubah. Itu maksudnya apa ya? Lu tuh nggak lihat sejarahnya klub ini. Iya. Gitu loh. Rio Ferdinand Iya. sesama Inggris sama John Terry sama siapa? Ketika dia membela klub, dia nggak peduli. Iya, nggak peduli. Nggak peduli gue John Terry sama gue sesama Inggris, tapi kita sorry ya, gue tetap membela. Ya, Iya, pasti, gua rival. pasti. Ya kita di klub Iya, rival, iya. nggak peduli. Lu nggak lihat, Iya. lu nggak usah Iya. simpel gitu aja. Lu lihat Ramos sama si Puyol tuh. Ya, Ya. Sama Iniesta, siapa didorong juga di itu bedanya sepak bola sekarang sama dulu. Beda, Menurut beda, gue beda. dulu tuh lebih seru. Nah, Jauh. gua punya pertanyaan nih. Kalau misalnya semua diganti materinya nih 6 orang, ya kan? Tapi ternyata mentalnya tetap kan sama aja. ya makanya Iya kan? benar. Berarti kan Tapi kan kalau lu ganti 6 sampai 8 pemain kan terlihat instant impact gak sih, Nes? Kalau 6 sampai 8 pemain ya, ibaratnya kan 50% ke atas Ya. pemain lu tuh berubah. dengan catatan yang mentalnya bagus dong. Ya kan? Harus itu dong. Pelatih kan punya profil-profil tersendiri. Siapa nih pemain yang kira-kira cocok dengan skema gua dan punya Mental yang bagus. mental yang itu catatan mental penting. yang gua cari, Ya, mental yang juara. saya mau di tim Yang ini. mau gitu. datang ke MU, saya maunya Nah, juara. saya maunya menang juara. Bukan Heeh. cuma main di MU terus wah aku udah main di MU. Oh, Dapat gua- popularitas, gaji gede. bukan itu tuh butuh Iya. waktu sih, nggak bisa instan itu. City pun kayak gini sekarang kan dia benar-benar berapa tahun tuh Pep Nah, dipegang tapi Pep. ada perbedaannya. City waktu di zaman Pep memang berhasil di tahun ketiga ya kalau nggak salah ya di Pep ini. Iya. Atau tahun kedua ya? Tahun kedua. Tapi lu lihat pemain yang didatangkan dan dibuang di 2 tahun itu berapa? Banyak, iya. Iya. Tidak, MU itu cuma 4 nggak bisa. Lu kalau cuma 4 MU. Betul. Makanya yang tak tunggu-tunggu. Kita musim ini sudah tutup buku lah. Kita sudah harapan kita cuma di FA. Champions League menurut gua udah lupakan. Udah siap-siap Udah di lupakan. tahun depan nggak usah berharap Champions League ya. Eropa lagi. Eropa lagi paling. Terserah. Cuman ya ini kita lihat sepak terjangnya Sir Jim gimana nih? Gimana? Dia merombak jajaran direksi ini ada impactnya nggak? Dia bisa mendatangkan 6-7 pemain baru nggak buat kita? Kalau Sir Jim cuma datangkan 4 pemain lagi, Apa bedanya? fucking bullshit. Iya. Ya, Apa bedanya? Serius. Menurut gua kayak gitu. 6-7 pemain nih. 6 Iya. sampai 8 gue bilang. Harus banyak yang masuk, banyak juga yang keluar. Iya. Intinya begitu. Secara kita Januari tidak keluar pemain Nggak kena Tidak mendatang- Ya. tidak mendatangkan pemain sama sekali. Nah, Iya. makanya tapi kan kita mengeluarkan banyak pemain. Iya. Maksudnya strategi lu adalah di Januari kemarin keluarin pemain dulu, Hmm. memotong gaji yang tidak perlu, ya kan, mengurangi kebeban-beban yang tidak perlu untuk summer besok belanja gila-gilaan. Gimana caranya tim ini musim depan kompetitif? Ya semoga sih. Maksudnya kan gitu kan, seharusnya kan. Logika berpikirnya kan seperti itu. Kayak musim ini juga ya, terlihat pembelian kita kan cukup fail banget ya. Tinggi. Kita cuma beli Onana, Mon cuma main berapa game. Ya, Terus hampir absen full satu musim nih. Iya. Cuma main berapa game Hoylund, doang. Hoylund Ya. oke. Pasti. Hoylund oke. Terus sekarang Baru juga ada cedera Messi. lagi. Jadi kayaknya memang harus lupakan Champions League. Musim depan fight lagi untuk masuk ke Champions League, di Europa League, sama ya ini bangun struktur tim yang jelas nih. Gameplaynya juga harus jelas. Mau main seperti apa. Itu kan yang paling penting kan. Kalau sekarang kan kita mainnya kayak gimana? Sama seperti era Mourinho, Ole, Van Hal, Nggak jauh, sama jauh. aja. Sama aja. Cuman bedanya kalau Van Hal muter-muter di belakang nggak bisa ke depan. Ya. Iya kan? Buat- Kalau Mourinho terlalu counter banget, terlalu defend. Oleh naik turun nih. Kalau saham tuh arah ARB itu Oleh. Enggak arah ARB gitu. Kalau Oleh ya. Iya. Kalau Ten Hag lebih bagus dari dua-duanya, cuman ya masih Ya, kurang. Nah, kalau Ya. Ten Hag kan dia dalilnya adalah ya banyak pemain cedera. Hmm. Itu dia sebenarnya yang susah kan. Oke lah, mungkin ada lagi yang mau ditambahin nih. Gua pusing banget nih. Gua punya pertanyaan sih. Gua punya pertanyaan. Kecewa sama sikapnya para pemain sih habis kalah. Gitu. Harusnya Gua gitu ya. punya pertanyaan sih. Ini sebenarnya ya, materinya kan sebenarnya materi pemainnya Maju, lumayan bagus ya. MU. Ya, lumayan bagus ya. Hmm. Tapi kita bisa nggak sih sebenarnya ngelatih mental yang sudah ada ini? Nggak Menurut lu? bisa, mental itu nggak bisa dilatih. Nggak bisa ya. Berarti berat ya. Apa ya gue bilang ya, itu dari dirinya. Dari pemain. dirinya, iya.
Kalau udah kebiasaan kayak Rashford lah, lu lihat setiap duel kalah, Iya. ya kan? Satu gol langsung loyo. Setiap apa kena foul ngerengek apa itu mental. Mental. Lihat City, ada nggak kayak gitu nih? Dikit-dikit protes, nggak ada kan? Mereka tujuannya 3 poin. Gua masuk ke lapangan, gua pengen menang. Gua pengen mengejar Liverpool, gua pengen juara. Udah itu. Ya berarti sulit lah ya. Sulit. Berarti kita harus benar-benar mengganti pemain Main dengan kalau gua bilang. bermental juara Iya. dan yang bagus. Nah itu yang paling sulit tuh. Dan kalau bisa diganti seperti itu kayaknya ada peluang deh harusnya. Berapa kali sih lu lihat Bruno protes? Udah berulang kali Bruno, udah gak usah tanya. Rashford berapa kali duel kalah protes, ya kan? Foul apa protes, semua Nggak protes. bisa. Ini protes itu mental. Mental. Ya, Itu mental. Mental udah. Dari main tadi juga udah kelihatan banget mentalnya. Gol 1 udah loyo semua. Waduh, gimana main 90 menit? Gameplaynya nggak bisa diterapin di pemain-pemain yang bermental lemah menurut gua. Iya, emang bener. Dan City tenang banget ya. Dia walaupun ada chance ya di menit-menit akhir babak pertama tadi untuk kasih gol, Ya. dia Gagal. pun dia masih bisa di babak Nah, itu kedua namanya bangkit. mental. Itu yang Itu hebat banget dari City. bermental. Itu bermental. Itu yang spesial dari City karena City itu punya gameplay yang apa ya ibaratnya Yang kayak udah ada Ya, pakemnya gitu loh. betul. perfect Dan football lah. selalu ya gue lihat City menit-menit akhir selalu bahaya. Tadi ada hampir gol Haaland di babak pertama, gol kedua Haaland lagi tuh. Yang di babak kedua tadi Iya, menit iya. akhir juga itu, menit Dan- injury time lalu. Karena apa ya, gue bilang mereka itu tahu gameplay gua ini pasti bisa create sesuatu, Iya. pasti bisa terjadi sesuatu. Tinggal Bagaimana kita menyelesaikannya Eksekusinya aja, langsung. eksekusinya Ya, aja dan gitu loh. eksekusinya mereka hampir Iya. 90%, Jadi 50% berhasil ya. Meskipun mereka gagal, peluang emasnya Haaland itu gagal, tapi Tetap mereka masih tahu menang. berikutnya mereka bakal dapat seperti Iya. itu lagi, Iya. gitu loh. Itu yang hebatnya di mereka. Mental menurut gua. Mereka Dan- bisa make sure. Dan mereka tahu gameplay gua ini pasti terjadi sesuatu lah. Entah ini tinggal tunggu waktu. Iya. Asal kita sabar, mainin cara kita bermain, Iya. eksekusi kita aja yang harus bener. Itu aja. Kalau MU tadi, gak usah ngomong tadi, sebelum-sebelumnya lawan Luton lah, lawan Nottingham, kita cuma nunggu kesempatan kapan kita dapat counter. Iya. Betul gak sih? Iya. Ya kan? Dan gol-golnya pun bukan apa Karena ya? skema. Ya, Bukan bukan karena skema, karena Ka- kesempatan. Karena kesempatan lawan melakukan kesalahan. Terus Ini dia saatnya kita nih. ya. Tapi apakah kita bisa manfaatkan? Masalahnya kita nggak bisa manfaatin. Ya. Kita juga ceroboh. Ya. Gitu loh. Oke lah. Bolak-balik bilang kan, gameplay. Ya. Gameplay. Nggak mungkin Itu memanfaatkan Itu keberuntungan. lebih penting daripada lu manfaatin. Kapan ya gua dapat Iya, kesempatan itu kan bisa counter nih, bisa itu mengharapkan keberuntungan. 50-50 gue bilang. Dalam- Kalau lawan lu Liverpool City, kalau lu nggak dapat kesempatan berulang kali melakukan counter ya nggak dapat peluang. Nggak bakal. Gitu aja sih. Bisa. Dalam pokoknya intinya kita dengan skor 3-1 ini kita ke gua dulu ya. Ke gua. Nanti waktu lawan Liverpool kita ke gua yang lebih dalam lagi. Ya, intinya seperti itu. Udah, thank you semua, thank you juga buat Bro Martin yang sudah Thank you, menyempatkan thank you. datang ya, seru-seruan di sini. Thank you semua. Cislon, thank you very much Thank you, ya Tuhan. tawarannya. Ya. Semoga Tuhan memberkati Cislon berlipat-lipat kali ganda ya. Semuanya sudah tadi beberapa saat yang lalu live bareng kita juga. Thank you semuanya. Hasil 3-1 memang hasil yang buruk, tapi ya kita harus tahu, sadar diri bahwa klub kita ini, MU ini beberapa tingkat, beberapa level dibandingkan dengan Arsenal, Liverpool, City. Ya, udah. Percaya sama proses, percaya sama Sir Jim. Kita lihat apa yang bakal Sir Jim lakukan di pertengahan tahun nanti. Thank you for watching. We born red, we red, Manchester always red. Blue sekarang. Meskipun hari ini blue ya. Oke. Lo